Dede, saya Octavia Landari, Saya Najaya Putri, saya Dinda Alaika. Saya Rifan Pratama. Jadi studi kasus kita adalah sengketa Indonesia dan Uni Eropa terkait kebijakan kelapa sawit. Dalam ekosistem perdagangan internasional kontemporer, regulasi domestik yang dikeluarkan oleh suatu negara semakin sering menimbulkan konsekuensi lintas batas yang mempengaruhi arus komoditas global. Globalisasi tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga menghadirkan tantangan baru berupa gesekan antar negara terkait standar produksi, keberlanjutan, perlindungan lingkungan, hingga keamanan pangan dan energi. Konflik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan menjadi semakin kompleks karena berbagai negara menggunakan instrumen kebijakan domestik untuk mencapai tujuan iklim atau energi hijau. Salah satu dinamika paling menonjol dalam 2 dekade terakhir adalah meningkatnya penggunaan kebijakan lingkungan sebagai instrumen untuk mengatur atau bahkan membatasi masuknya produk impor. Negara-negara maju, khususnya di Eropa, mulai menerapkan regulasi yang mengaitkan perdagangan dengan keberlanjutan lingkungan seperti RED2 dan regulasi terkait deforestasi. Namun, tidak semua kebijakan lingkungan bersifat netral. Di beberapa kasus, regulasi tersebut berpotensi digunakan sebagai proteksionisme terselubung, sehingga negara berkembang yang tergantung pada ekspor komoditas tertentu dirugikan. Dalam konteks ini, WTO berfungsi sebagai forum multilateral yang independen dan berbasis hukum untuk memastikan bahwa negara-negara anggota mematuhi prinsip perdagangan yang adil, termasuk prinsip non-diskriminasi. Sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa terkait diskriminasi minyak kelapa sawit merupakan contoh nyata dari persimpangan antara kepentingan lingkungan dan kepentingan ekonomi. Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia sangat bergantung pada akses pasar global untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan petani. Sementara Uni Eropa melalui kebijakan energi dan lingkungan termasuk RED2 mengedepankan transisi energi hijau yang secara langsung mempengaruhi perdagangan minyak sawit. Putusan WTO yang memenangkan Indonesia bukan hanya kemenangan litigasi, tetapi juga menjadi preseden penting dalam wacana global mengenai keadilan perdagangan, regulasi lingkungan, dan hak negara berkembang. Kasus ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi negara berkembang harus tetap dihormati, bahkan ketika negara maju mengadopsi kebijakan yang mengutamakan tujuan lingkungan. Ketegangan antara perdagangan global, keberlanjutan, dan kepentingan ekonomi merupakan latar belakang dari kasus ini. Sengketa Indonesia dan Uni Eropa bermula dari penerapan kebijakan energi Uni Eropa yang dikenal sebagai Renewable Energy Directive 2 atau RED2. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan mempercepat transisi energi terbarukan. Salah satu elemen penting dalam kebijakan ini adalah pengkategorian minyak kelapa sawit sebagai biodiesel dengan risiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung atau indirect land use change. ILUC menggambarkan fenomena di mana ekspansi perkebunan sawit di satu wilayah dapat memicu deforestasi atau konversi lahan pertanian di wilayah lain, sehingga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Namun, Indonesia menilai bahwa metodologi yang digunakan Uni Eropa untuk menilai resiko ILUC bersifat selektif dan tidak diterapkan pada minyak nabati lain yang juga berpotensi menimbulkan dampak serupa seperti rapeseed, soybean, dan sunflower. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa regulasi tersebut bukan hanya upaya perlindungan lingkungan, tetapi juga instrumen proteksionisme terselubung atau environmental protectionism. Sebagai negara pemasok minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia menghadapi dampak ekonomi yang nyata. Penurunan permintaan dari pasar Eropa diprediksi akan menurunkan harga sawit secara global, mengancam stabilitas ekonomi petani dan industri sawit dalam negeri secara meningkat, serta meningkatkan risiko munculnya persepsi global bahwa sawit adalah komoditas yang tidak ramah lingkungan.
Indonesia telah melakukan berbagai reformasi dan sertifikasi keberlanjutan seperti Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO untuk menjamin praktik produksi sawit yang ramah lingkungan. Namun, Uni Eropa tetap menggunakan metodologi ilmiah yang dianggap bias dan tidak melibatkan konsultasi dengan negara produsen. Ketika upaya konsultasi bilateral tidak membuahkan hasil, Indonesia akhirnya menempuh jalur resmi dengan mengajukan sengketa ke WTO. Selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa WTO dari konsultasi hingga panel. Tahap yang pertama yaitu tahap konsultasi berupa upaya diplomatik awal. Konsultasi adalah tahap pertama dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan secara diplomatik sebelum menempuh jalur yudisial. Pada tahap ini, Indonesia menegaskan bahwa kebijakan Uni Eropa melanggar ketentuan WTO. Pelanggaran tersebut yaitu antara lain yang pertama, melanggar pasal 1 GATT atau Most Favored Nation Treatment. Indonesia berargumen bahwa kebijakan RACD 2 menciptakan diskriminasi karena produk minyak sawit Indonesia diperlukan kurang menguntungkan dibandingkan minyak nabati lain dari negara UE. Prinsip MVN mengharuskan semua produk impor diperlakukan sama tanpa diskriminasi berdasarkan asal negara. Panel perlu menilai apakah menetapkan hak LUC atau rights terhadap sawit tetapi tidak terhadap minyak lain. Melanggar prinsip MVN, dampak bagi Indonesia sangat nyata karena diskriminasi ini membatasi penetrasi pasar UE dan menurunkan daya saing sawit. Yang kedua yaitu pasal 3.4 GATT. Pasal ini menuntut negara untuk memperlakukan produk impor setara dengan produk domestik dalam hal regulasi internal. Indonesia menekankan bahwa minyak sawit mengalami pembatasan yang tidak dialami oleh minyak nabati UE sehingga perlakuannya kurang menguntungkan. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum dan berdampak negatif pada perdagangan sawit, memicu kerugian ekonomi yang signifikan. Ketiga, pasal 2.1 TBT Agreement. TBT Agreement menekankan bahwa technical regulation tidak boleh diskriminatif terhadap produk impor. Indonesia menilai RID 2 memberikan perlakuan tidak setara karena penilaian LUC didasarkan pada metodologi yang selektif dan tidak melibatkan negara produsen. Konsistensi dalam penilaian ilmiah dan transparansi sangat penting, dan pelanggaran di area ini dapat menjadi presiden hukum bagi pelindungan perdagangan global. 2. Pasal 2.2 TBT Agreement. Pasal ini melarang pembatasan perdagangan yang tidak perlu untuk mencapai tujuan kebijakan. Indonesia menegaskan bahwa RID 2 dan Delegate Regulation tidak proporsional karena dampaknya melebihi tujuan lingkungan yang sah, serta menciptakan hambatan perdagangan yang signifikan bagi minyak sawit. Panel perlu menilai apakah ada cara yang kurang membatasi perdagangan, namun tetap mencapai tujuan lingkungan. Indonesia menekankan bahwa kebijakan Uni Eropa bersifat diskriminatif terhadap minyak sawit karena membatasi akses pasar untuk produk Indonesia. Sementara itu, minyak nabati lain yang memiliki resiko lingkungan serupa tidak terkena pembatasan. Uni Eropa mempertahankan posisinya dengan menyatakan bahwa kebijakan RACD 2 merupakan implementasi dari komitmen iklim yang sah. Konsultasi berlangsung selama beberapa bulan, namun tidak ada kesepakatan yang tercapai. Hal ini memaksa Indonesia untuk meminta pembentukan panel WTO, sehingga sengketa berlanjut ke tahap yudisial. 2. Pembentukan panel. Proses judicial internasional. Panel WTO berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Panel ini bersifat ad hoc, artinya dibentuk khusus untuk setiap sengketa dan terdiri dari 3 hingga 5 ahli independen yang tidak mewakili kepentingan negara anggota manapun. Tugas utama panel adalah menilai fakta, menafsirkan ketentuan WTO, dan memutuskan apakah tindakan suatu negara sesuai atau melanggar kewajibannya. Dasar hukum pembentukan panel yaitu meliputi pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 DSU. 1. Pasal 6 DSU. Permintaan pembentukan panel. Pasal 6 berisi ketentuan mengenai prosedur permintaan pembentukan panel secara rinci, yang meliputi: pertama, negara anggota yang merasa dirugikan harus mengajukan permintaan resmi kepada Dispute
Statement Body atau DSB apabila konsultasi bilateral gagal menyelesaikan sengketa. 2. Permintaan harus mencantumkan pernyataan klaim secara jelas, termasuk tindakan atau regulasi yang dipermasalahkan, ketentuan WTO yang dianggap dilanggar, dan alasan mengapa negara tersebut merasa dirugikan. Ketiga, DSB kemudian menyepakati pembentukan panel, kecuali ada konsensus untuk menunda atau menolak pembentukan panel, atau yang jarang terjadi karena prinsip secara otomatis panel dibentuk. Dalam kasus Indonesia UE, Indonesia mengajukan permintaan resmi setelah konsultasi bilateral mengenai RICD 2 dan Delegate Regulation 2019 atau garing 2807 tidak membuahkan hasil. Permintaan ini mencakup klaim bahwa kebijakan UE melanggar pasal 1 dan 3 GATT serta pasal 2.1 dan 2.2 TBT Agreement. 2. Pasal 7 DSU, mandat panel. Pasal 7 mengatur mandat atau kewenangan panel setelah DSB menyetujui pembentukannya. Beberapa poin penting. Yang pertama yaitu panel berwenang untuk memeriksa fakta, dokumen, data perdagangan, dan bukti ilmiah terkait sengketa. 2. Panel harus menafsirkan ketentuan WTO secara objektif, termasuk GATT, TBT Agreement, dan perjanjian lain yang relevan. Ketiga, panel wajib memberikan pendapat tertulis atau panel report yang memuat temuan fakta, analisis hukum, dan kesimpulan apakah kebijakan yang dipermasalahkan sesuai dengan ketentuan WTO. Keempat, panel juga memiliki mandat untuk mempertimbangkan pandangan negara ketiga yang berkepentingan sehingga keputusan dapat memperhitungkan dampak terhadap perdagangan global, tidak hanya hubungan bilateral. Dalam kasus sawit, mandat panel termasuk menilai konsistensi metodologi dampak kebijakan terhadap perdagangan minyak nabati Indonesia, dan argumen lingkungan UE. 3. Pasal 8 DSU, komposisi panel. Pasal 8 mengatur komposisi panel, yaitu bagaimana anggota panel dipilih dan perannya. Pertama, di panel biasanya terdiri dari 3 orang. Dalam sengketa yang kompleks, DSBT dapat menyetujui hingga 5 anggota. Kedua, anggota panel dipilih atas konsensus negara yang bersengketa. Jika konsensus tidak tercapai, DSB dapat menunjukkan anggota panel dari daftar ahli independen yang disepakati semua anggota WTO. Yang ketiga, panel harus bersikap independen, netral, dan tidak mewakili kepentingan nasional. Mereka tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang bersengketa. 4. Komposisi panel mencerminkan kebutuhan untuk memiliki keahlian hukum dan teknis, misalnya ahli hukum perdagangan internasional, ahli ekonomi perdagangan, dan ilmuwan lingkungan untuk kasus yang melibatkan isu keberlanjutan. Pemeriksaan substansi panel analisis hukum mendalam. Pertama, TBT Agreement, non-diskriminasi dan objektivitas ilmiah. Indonesia berargumen bahwa RID 2 dan Delegate Regulation 2019-807 merupakan technical regulation yang tunduk pada TBT Agreement. Panel menilai apakah kebijakan tersebut memenuhi 3 kriteria utama. Yang pertama, tidak diskriminatif terhadap produk impor. Kedua, tidak menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Ketiga, berbasis bukti ilmiah yang objektif dan dapat diverifikasi. Hasil pemeriksaan panel menunjukkan bahwa metodologi penetapan risiko ILUC tidak diterapkan secara konsisten pada semua minyak nabati. Praktik kebijakan lebih menguntungkan minyak nabati Eropa. Uni Eropa gagal memberikan bukti ilmiah yang cukup untuk membedakan minyak sawit dan minyak nabati lain. Panel menyimpulkan bahwa Uni Eropa melanggar TBT Artikel 2.1 karena memberikan perlakuan tidak setara terhadap Indonesia. 2. GATT 1994, National Treatment dan Discrimination de facto. Panel menilai apakah kebijakan RID 2 melanggar pasal 3.4 GATT yang mengharuskan negara anggota memberikan perlakuan yang sama terhadap produk impor dan domestik. Temuan panel antara lain, minyak nabati domestik Eropa tidak dikenai pembatasan serupa. RID 2 menyebabkan perlakuan kurang menguntungkan terhadap minyak sawit. Tidak ada justifikasi ilmiah memadai untuk membedakan produk impor dan domestik. Kesimpulannya, panel menegaskan bahwa Uni Eropa melakukan diskriminasi de facto terhadap produk sawit Indonesia. Ketiga, pembelaan Uni Eropa di bawah GATT pasal 20.
Uni Eropa berusaha membenarkan kebijakannya dengan mengacu pada pasal 20 GATT yang memberikan pengecualian untuk kebijakan lingkungan. Panel menilai bahwa tujuan lingkungan Uni Eropa sah secara hukum, tetapi implementasinya harus bebas diskriminasi. Uni Eropa gagal menunjukkan bahwa kebijakan RID 2 memenuhi pasal 20 yang melarang tindakan diskriminasi atau arbiter. Implementasi kebijakan dianggap selektif dan tidak proporsional terhadap minyak sawit Indonesia. Dengan demikian, pembelaan Uni Eropa ditolak. Yang keempat, argumen utama Indonesia di hadapan panel WTO. Yang pertama, diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Indonesia menegaskan bahwa Uni Eropa menerapkan perlakuan yang tidak adil terhadap biodiesel berbasis minyak kelapa sawit dibandingkan produk sejenis yang diproduksi di Eropa seperti rapeseed dan sunflower oil. Tindakan ini dianggap bertentangan dengan prinsip most favored nation dan national treatment sebagaimana diatur dalam GATT 1994. Yang kedua, tidak adanya dasar ilmiah yang kuat. Indonesia mempertanyakan validitas metodologi ILUC yang digunakan Uni Eropa dalam menetapkan minyak kelapa sawit sebagai komoditas dengan risiko tinggi. Menurut Indonesia, penetapan tersebut tidak akurat, tidak objektif, dan tidak profesional karena tidak didukung oleh bukti ilmiah yang memadai. Ketiga, pembatasan yang bersifat proteksionis. Indonesia berpendapat bahwa kebijakan Uni Eropa tersebut pada dasarnya merupakan bentuk proteksionis terselubung untuk melindungi industri minyak nabati di Eropa. Pembatasan terhadap sawit dinilai lebih bermotif ekonomi daripada lingkungan. Baik, selanjutnya pelanggaran Perjanjian Technical Barriers to Trade atau TBT. Indonesia menilai bahwa kebijakan Uni Eropa melanggar sejumlah ketentuan dalam TBT Agreement, khususnya pasal 2.1 TBT yang mewajibkan non-diskriminasi antar produk impor dan domestik serta antar negara pengekspor. Pasal 2.2 TBT yang melarang penerapan regulasi yang menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu ketika tujuan kebijakan masih dapat dicapai dengan cara yang kurang membatasi perdagangan. Yang kelima, argumen utama Uni Eropa di hadapan panel WTO. Dalam proses persidangan di WTO, Uni Eropa menyampaikan sejumlah argumen untuk mempertahankan kebijakan mereka, khususnya terkait penetapan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi dalam peraturan RID 2. Kebijakan bertujuan melindungi lingkungan dan mengurangi emisi. Uni Eropa menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan RID 2 adalah untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Menurut UE, peningkatan konsumsi biodiesel berbasis kelapa sawit menyebabkan ekspansi lahan yang memicu deforestasi. Oleh karena itu, pembatasan terhadap minyak sawit menurut mereka merupakan langkah yang sah untuk menciptakan target lingkungan. Penggunaan ILUC sebagai dasar penilaian risiko. Uni Eropa berargumen bahwa metodologi ILUC merupakan alat ilmiah yang sah untuk mengukur dampak tidak langsung perubahan penggunaan lahan. Mereka menyatakan bahwa kelapa sawit memiliki tingkat ILUC yang lebih tinggi daripada rapeseed atau sunflower oil, sehingga pengelompokan risiko tinggi dianggap sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Kebijakan berlaku untuk semua negara dan tidak bersifat diskriminatif. Yu menyatakan bahwa kebijakan mereka tidak ditujukan secara spesifik kepada Indonesia. Klasifikasi ILUC RISE menurut mereka berlaku secara universal terhadap semua negara penghasil kelapa sawit. Oleh karena itu, UE berpendapat bahwa tidak ada pelanggaran prinsip Most Favored Nation atau MFN atau National Treatment karena regulasi tidak membandingkan negara secara eksplisit, melainkan komoditas. Produk minyak nabati lain memiliki dampak lingkungan berbeda. UE berpendapat bahwa rapeseed dan sunflower oil memiliki dampak deforestasi yang jauh lebih kecil. Menurut mereka, perbedaan perlakuan bukanlah diskriminasi, tetapi merupakan respon terhadap perbedaan profil risiko lingkungan masing-masing jenis minyak nabati.
Dengan kata lain, perbedaan perlakuan dianggap sebagai hasil dari perbedaan karakteristik produk, bukan perbedaan asal negara. Selanjutnya, kebijakan konsisten dengan perjanjian TBT. Yu menyampaikan bahwa regulasi RID2 merupakan langkah yang diperlukan untuk melindungi lingkungan sehingga sesuai dengan pasal 2.2 TBT yang memungkinkan adanya pembatasan perdagangan apabila diperlukan untuk tujuan yang sah. Yu menegaskan bahwa standar ilmiah yang digunakan telah melalui proses konsultasi publik dan kajian dampak sehingga tetap dan batas yang diperbolehkan oleh WTO. Wewenang mandiri dalam menentukan kebijakan energi. Yu menekankan bahwa sebagai entitas regional, mereka berhak menentukan kebijakan energi dan lingkungan sesuai kebutuhan internal mereka. Menurut Yu, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi transisi energi menurut sumber energi terbarukan yang tidak dapat diganggu oleh kepentingan dagang semata. Baik, selanjutnya yaitu ada temuan panel WTO. Setelah melalui proses pemeriksaan yang panjang, panel WTO akhirnya mengeluarkan laporan resmi yang menjadi titik penting dalam kemenangan Indonesia. Panel menyimpulkan bahwa Uni Eropa telah melanggar sejumlah ketentuan dalam perjanjian WTO. Adapun temuan utama panel adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Uni Eropa terbukti melakukan diskriminasi. Panel menemukan bahwa Uni Eropa memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biodiesel berbasis kelapa sawit dari Indonesia jika dibandingkan dengan produk serupa yang diproduksi di wilayah Uni Eropa. Terus yang kedua, Uni Eropa melanggar pasal 2.1 TBT dan beberapa ketentuan GATT. Berdasarkan analisis panel, kebijakan Uni Eropa terbukti memberikan keuntungan lebih besar bagi produk minyak nabati seperti rapeseed dan sunflower oil yang sebagian besar berasal dari negara anggota Uni Eropa. Hal ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam TBT, Agreement dan GATT 1994. Terus yang ketiga, metodologi ILUC dinilai tidak konsisten. Panel menyatakan bahwa penggunaan kategori ILUC RIS tidak diterapkan secara objektif dan konsisten. Metodologi yang digunakan Uni Eropa dianggap tidak cukup ilmiah dan tidak memenuhi standar penerapan yang non-diskriminatif. Dan yang keempat, Uni Eropa membedakan perlakuan terhadap impor dari negara lain. Panel juga menemukan bahwa Uni Eropa memberikan perlakuan berbeda terhadap minyak nabati dari negara lain, seperti kedelai yang tidak diklasifikasikan sebagai komoditas berisiko tinggi. Hal ini semakin menguatkan adanya unsur diskriminasi dalam kebijakan Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit Indonesia. Terus selanjutnya yaitu putusan panel, yaitu kemenangan Indonesia. Panel WTO setelah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap bukti ilmiah, data perdagangan, argumen hukum, serta rekonstruksi metodologi regulasi Uni Eropa, akhirnya menyimpulkan bahwa Indonesia berada pada posisi yang benar dalam sengketa biodiesel kelapa sawit. Panel menilai bahwa serangkaian tindakan Uni Eropa dalam Renewable Energy Directive 2 atau RED 2 dan Delegated Regulation 2019/807 melanggar komitmen perdagangan internasional yang telah disepakati dalam WTO. Putusan ini menjadi penanda penting dalam diskursus global mengenai hubungan antara regulasi lingkungan dan keadilan perdagangan. Yang pertama, kebijakan Uni Eropa bersifat diskriminatif secara de facto. Panel mengatakan bahwa walaupun regulasi UI tidak secara eksplisit menyebutkan diskriminasi terhadap Indonesia, implementasinya menghasilkan perlakuan yang kurang menguntungkan bagi biodiesel berbahan baku kelapa sawit. Panel menemukan bahwa biodiesel berbasis sawit ditempatkan dalam kategori high ILUC RIS tanpa dasar ilmiah yang memadai. Produk minyak nabati lain seperti rapeseed dan sunflower oil yang didominasi oleh produksi domestik Uni Eropa tidak dikenai pengetaan yang sama. Dampaknya, sawit mengalami hambatan untuk pasar yang jauh lebih berat dibandingkan komoditas sejenis. Kondisi ini memenuhi unsur de facto discrimination, yaitu diskriminasi yang muncul melalui dampak atau hasil dari kebijakan, meskipun tidak secara eksplisit tertulis dalam regulasi. Terus selanjutnya, kebijakan Uni Eropa tidak didukung metodologi ilmiah yang memadai. Panel secara krisis menilai metodologi ILUC Indirect Land Use Change yang dijadikan dasar UI dalam menentukan risiko deforestasi. Panel menemukan bahwa metodologi tersebut tidak transparan, tidak konsisten, dan tidak diterapkan secara objektif pada semua jenis minyak nabati. Studi ilmiah yang digunakan UI tidak memberikan pembenaran kuat
untuk membedakan sawit dari minyak nabati lainnya. UI gagal menunjukkan bahwa sawit memiliki risiko ILUC dan secara signifikan lebih tinggi dibandingkan komoditas lain. Tanpa standar ilmiah yang kokoh dan terverifikasi, kebijakan pembatasan dianggap mengada-ada dan tidak memenuhi persyaratan WTO untuk justifikasi ilmiah yang objektif, terutama di bawah TBT Agreement. Kebijakan Uni Eropa menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Panel menyatakan bahwa pembatasan terhadap biodiesel sawit, yaitu tidak proporsional terhadap tujuan lingkungan yang diklaim ingin dicapai, menimbulkan hambatan perdagangan yang melebihi batas yang diperbolehkan oleh TBT Agreement. Seharusnya dapat diganti dengan langkah-langkah lain yang lebih tidak membatasi perdagangan, misalnya kerjasama teknis, sertifikasi berkelanjutan, atau standar produksi yang lebih objektif. Dalam analisis panel, pembatasan Uni Eropa tidak memenuhi uji not restriktif dan necessary, sehingga secara jelas melanggar ketentuan internasional. Kemudian, yang keempat, pelanggaran terhadap TBT Agreement dan GATT 1994. Panel menemukan beberapa pelanggaran substantif terhadap aturan WTO, termasuk pasal 2.1 TBT Agreement karena perlakuan tidak setara terhadap produk Indonesia dibandingkan produk domestik Uni Eropa. Kemudian, pasal 2.2 TBT Agreement karena kebijakan tidak terbukti perlu untuk mencapai tujuan lingkungan. Yang ketiga, pelanggaran terhadap prinsip nasional treatment dalam pasal 4 GATT 1994 karena produk impor sawit tidak mendapat perlakuan yang setara. Dengan demikian, kebijakan Uni Eropa tidak hanya melanggar satu pasal, tetapi beberapa pilar utama WTO yang menjaga keadilan perdagangan. 7. Tahap pasca putusan. Setelah panel WTO mengeluarkan putusan yang memenangkan Indonesia, proses penyelesaian sengketa tidak berhenti pada tahap tersebut. Mekanisme WTO mengatur tahapan lanjutan untuk memastikan bahwa pihak yang kalah, yaitu Uni Eropa, melaksanakan kewajibannya untuk menyesuaikan kebijakan yang dinyatakan melanggar aturan perdagangan internasional. Tahap ini disebut sebagai tahap pasca putusan dan mencakup 3 aspek utama, yaitu penetapan reasonable period of time, pengawasan implementasi, serta kemungkinan retaliasi. 1. Penetapan reasonable period of time atau RPT. Setelah putusan panel diadopsi oleh Dispute Settlement Body, pihak yang kalah memiliki hak untuk meminta waktu dalam melakukan perubahan kebijakan. Waktu ini disebut reasonable period of time, yaitu jangka waktu yang disepakati para pihak atau ditentukan oleh arbiter apabila tidak tercapai kesepakatan. Dalam konteks sengketa sawit, Uni Eropa kemungkinan membutuhkan RPT untuk melakukan revisi atas Renewable Energy Directive 2 dan Delegated Act. Revisi ini memerlukan proses legislatif internal, sehingga negara anggota Uni Eropa harus melakukan pembahasan untuk merumuskan ulang ketentuan tersebut. RPT menjadi fase penting karena memastikan perubahan dilakukan secara substansial, bukan hanya formalitas. 2. Pengawasan implementasi oleh ISB. Ketika RPT ditetapkan, ISB melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Uni Eropa dalam menyesuaikan kebijakan mereka. Pengawasan dilakukan melalui laporan rutin dari Uni Eropa mengenai perkembangan revisi kebijakan, evaluasi dari Indonesia sebagai pihak yang menang, serta forum pertemuan ISB yang memungkinkan anggota WTO lain memberikan penilaian terhadap komitmen Uni Eropa. Jika Indonesia menilai bahwa perubahan yang dilakukan Uni Eropa tidak cukup memadai, Indonesia dapat mengajukan permintaan kepada DSB untuk membentuk panel kepatuhan atau artikel 21.5 panel. 3. Sengketa kepatuhan. Indonesia dapat mengajukan sengketa kepatuhan apabila Uni Eropa tidak melakukan revisi tepat waktu atau melakukan revisi tetapi tetap mempertahankan unsur yang diskriminatif. Panel kepatuhan memiliki tugas menilai apakah Uni Eropa telah melaksanakan putusan panel secara penuh, apakah perubahan kebijakan sudah sesuai dengan ketentuan WTO, dan apakah diskriminasi dalam RED 2, melakukan Delegated Act. Hasil dari panel kepatuhan dapat menguatkan kewajiban bagi Uni Eropa untuk menghapus elemen kebijakan yang melanggar TBT Agreement dan GATT 1994. Yang keempat,
Retaliasi. Jika Uni Eropa tetap tidak patuh, Indonesia berhak meminta kompensasi atau melakukan retaliasi. Retaliasi merupakan tindakan hukum yang diizinkan WTO sebagai bentuk tekanan terhadap anggota yang tidak melaksanakan putusan. Retaliasi dapat berupa peningkatan tarif terhadap produk Uni Eropa, pembatasan akses pesan tertentu, atau penangguhan konsesi yang sebelumnya diberikan. Namun, retaliasi hanya dapat dilakukan setelah Indonesia memperoleh otorisasi dari DSB dan setelah tingkat retaliasi tersebut disetujui. Apabila Uni Eropa menganggap besarnya nilai retaliasi, arbitor WTO akan menentukan jumlah yang tepat. Retaliasi merupakan langkah terakhir, tetapi keberadaan opsi ini memberikan posisi tawar yang kuat bagi Indonesia dalam memastikan perubahan kebijakan Uni Eropa dilakukan secara nyata. Yang kedelapan, dalam putusan bagi Indonesia perdagangan Indonesia, putusan panel WTO dalam sengketa Indonesia Uni Eropa memberikan dampak besar yang tidak hanya bersifat korektif terhadap kebijakan diskriminatif Uni Eropa, tetapi juga memperkuat fondasi bagi praktik perdagangan internasional yang lebih adil. Panel menyatakan bahwa sejumlah ketentuan dalam RID 2 dan Delegated Regulation tahun 2019 tidak konsisten dengan kewajiban Uni Eropa di bawah WTO, terutama terkait prinsip non-diskriminasi dan proporsionalitas regulasi. Putusan ini semakin menegaskan bahwa kebijakan lingkungan sekalipun harus didasarkan pada metodologi yang valid, bukti ilmiah yang memadai, serta penerapan yang setara terhadap seluruh produk yang sebanding. Konsekuensinya, keputusan panel ini tidak hanya menguntungkan Indonesia secara langsung, tetapi juga memperluas ruang diskusi global mengenai batasan sah antara kebijakan keberlanjutan dan praktik proteksionisme terselubung. Baik, selanjutnya adalah dampak putusan bagi Indonesia. Yang pertama, legitimasi internasional terhadap sawit Indonesia. Putusan panel secara jelas menunjukkan bahwa pengelompokan kelapa sawit sebagai high ILUC risk tidak diterapkan secara konsisten dan tidak ditopang oleh bukti ilmiah yang kuat. Hal ini memperkuat legitimasi sawit Indonesia sebagai komoditas global yang layak bersaing tanpa dibebani stigma lingkungan yang tidak berdasar. Putusan tersebut juga membantu memulihkan citra internasional sawit Indonesia di tengah kampanye negatif yang sering dikaitkan dengan isu deforestasi. Yang kedua, peningkatan posisi tawar Indonesia di hadapan Uni Eropa. Dengan adanya putusan WTO, posisi Indonesia dalam dialog bilateral dan negosiasi dagang menjadi lebih kuat. Indonesia kini memiliki dasar hukum untuk menuntut UE meninjau atau memperbaiki ketentuan yang dianggap diskriminatif. Hal ini meningkatkan kapasitas Indonesia untuk mengamankan akses pasar biodiesel sawit dan memastikan bahwa UE tidak mengabaikan prinsip fair trade dalam kebijakan lingkungan mereka. Yang ketiga, perlindungan ekonomi terhadap petani dan pelaku industri sawit. Kami perlu jaminan kuat untuk mengatur SKI. Jutaan petani kecil dan pekerja di sektor kuliah. Putusan yang menghapus hambatan diskriminatif UE memberikan kepastian pasar, meminimalkan risiko kerugian ekonomi dan membantu menjaga keberlanjutan pendapatan bagi masyarakat yang bergantung hidup pada komoditas ini. Stabilitas ekspor biodiesel sawit juga memberikan intensif bagi industri untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Yang keempat, mencegah terjadinya hambatan dagang serupa dari negara lain. Dengan dimenangkannya sengketa ini, Indonesia menunjukkan bahwa mereka siap dan mampu menantang kebijakan diskriminatif di forum WTO. Hal ini menciptakan efek jera bagi negara lain yang mungkin mempertimbangkan membuat regulasi serupa. Keputusan panel ini menjadi presiden penting bahwa tindakan sepihak yang merugikan komoditas sawit akan mendapat konsekuensi hukum di tingkat internasional. Yang kelima, dorongan untuk meningkatkan standar keberlanjutan domestik. Putusan WTO tidak hanya memperkuat posisi hukum Indonesia, tetapi juga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan standar keberlanjutan melalui skema ISIO dengan meningkatkan transparansi, ketelusuran, dan praktik pengelolaan lingkungan. Indonesia mampu memperkuat argumen bahwa sawit tidak dapat digeneralisasi sebagai komoditas beresiko tinggi. Selanjutnya, dampak putusan bagi perdagangan internasional. Yang pertama, penguatan prinsip non-diskriminasi WTO. Panel secara tegas menilai bahwa perbedaan perlakuan UE terhadap biodiesel sawit dan minyak nabati lain bertentangan dengan pasal 2.1 TBT Agreement dan ketentuan TFTP. Putusan ini memperkuat kembali prinsip non-diskriminasi sebagai pilar utama sistem perdagangan global. Negara-negara anggota kini memiliki pedoman yang lebih jelas mengenai bagaimana kebijakan domestik tidak boleh memberi perlakuan regulatif yang tidak setara kepada produk impor.
Yang kedua, penegasan batas terhadap green protectionism, yang dimana kasus ini menjadi contoh penting bahwa tindakan berbasis lingkungan tidak dapat serta-merta dijadikan alasan sah untuk melakukan perbatasan perdagangan. Panel menilai bahwa kebijakan UE tidak diberlakukan secara netral terhadap semua produk sejenis. Putusan ini memperjelas bahwa negara maju harus menghindari penggunaan isu lingkungan sebagai instrumen proteksi industri domestik. Yang ketiga, memperkuat kredibilitas sistem penyelesaian sengketa WTO. Di tengah tantangan sistemik yang sedang dihadapi WTO, terutama berhentinya fungsi affiliate body, putusan ini menjadi bukti bahwa mekanisme panel masih bekerja efektif. Keputusan panel memberikan kepastian hukum, transparansi proses, dan menunjukkan bahwa negara berkembang memiliki kesempatan yang setara dalam menyelesaikan sengketa perdagangan. Yang keempat, presiden penting bagi negara berkembang dalam melawan ketidakadilan dagang. Keberhasilan Indonesia menjadi contoh bagi negara berkembang lain bahwa mereka dapat memanfaatkan mekanisme hukum internasional untuk menentang kebijakan diskriminatif negara maju. Putusan ini memperluas ruang bagi negara berkembang untuk membela produk ekspor mereka dari kebijakan lingkungan yang tidak proporsional. Yang terakhir, pengaruh terhadap rumusan kebijakan lingkungan global. Putusan panel akan berdampak pada bagaimana negara-negara merancang kebijakan lingkungan di masa depan. Regulasi yang terkait isu keberlanjutan kini harus lebih berhati-hati agar tidak menciptakan diskriminasi terselubung. Negara-negara maju diharuskan menerapkan metodologi ilmiah yang transparan, konsisten, dan tidak bias terhadap produk dari negara berkembang. Signifikansi dan kekuatan mengikat putusan panel WTO. Putusan panel WTO dalam sengketa Indonesia dan Uni Eropa memiliki kekuatan hukum yang kuat berdasarkan ketentuan DSU, khususnya pada pasal 16 dan pada pasal 17. Pasal 16 DSU menetapkan bahwa laporan panel akan diadopsi otomatis oleh Dispute Settlement Body dalam 60 hari, kecuali terdapat konsensus untuk menolaknya. Hal ini hampir tidak mungkin terjadi secara praktik. Pasal 17 DSU menjelaskan bahwa putusan panel menjadi final apabila pihak yang kalah tidak mengajukan banding atau apabila putusan banding kemudian menguatkannya. Dalam kasus Indonesia dan Uni Eropa, karena appellate body WTO tidak berfungsi, laporan panel secara otomatis menjadi putusan final yang mengikat bagi para pihak. Baik, kesimpulannya, sengketa biodiesel berbasis kelapa sawit antara Indonesia dan Uni Eropa menunjukkan bagaimana regulasi lingkungan dapat berbenturan dengan prinsip perdagangan internasional. Melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO, Indonesia berhasil membuktikan bahwa kebijakan UE dalam RED2 dan Delegated Regulation 2019/807 mengandung diskriminasi de facto terhadap sawit, tidak konsisten dengan perlakuan terhadap minyak nabati lain, serta tidak sepenuhnya berbasis metodologi ilmiah yang objektif. Panel WTO menilai bahwa tindakan UE melanggar prinsip non-diskriminasi dan tidak memenuhi persyaratan objektivitas serta proporsionalitas yang diatur dalam TBT Agreement. Putusan panel memberikan dampak penting bagi Indonesia dan tata kelola perdagangan global. Bagi Indonesia, putusan ini memperkuat legitimasi sawit di pasar internasional, melindungi kepentingan petani dan industri, serta menjadi dasar hukum untuk menuntut penyesuaian kebijakan UE. Secara global, sengketa ini menjadi presiden bahwa kebijakan lingkungan tidak boleh digunakan sebagai alat proteksionisme terselubung, serta menegaskan peran WTO sebagai forum yang mampu menjaga fairness, transparansi, dan keseimbangan antara tujuan keberlanjutan dan perdagangan bebas. Sekian penjelasan dari kelompok saya.